Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Faki. Saya dari kelompok 4 mata kuliah inovasi dalam bimbingan dan juga konseling. Kali ini kami akan memberikan informasi dan akan memaparkan terkait tentang inovasi administrasi dalam bimbingan dan juga konseling. Nah, kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama dengan rekan-rekan saya, yaitu yang pertama adalah Lutfia Apriani Salsabila, dengan Salsa Nabila, Sania Nur Kamalia, Tessa Fairani, dan Yosefin Trisna Ayu. Nah, ada beberapa poin yang akan kita bahas ataupun ada beberapa poin yang akan kita berikan informasinya. Yaitu yang pertama terkait tentang pengertian dari inovasi administrasi tersebut. Kemudian tujuannya apa? Kemudian manfaat, contoh pemanfaatan dari inovasi administrasi tersebut, serta kelebihan dan juga kekurangan. Baik, langsung saja kita masuk ke informasi yang pertama. Baik, informasi yang pertama yaitu tentang pengertian inovasi administrasi, bimbingan, dan juga konseling. Dalam perkembangan zaman, waktu ke waktu tentunya teknologi informasi akan semakin cepat dan juga semakin mudah. Nah, itu semua diperlukan di dalam profesi bimbingan dan konseling. Apalagi secara umum diperlukan di dalam pendidikan generasi saat ini. Nah, termasuk di dalam profesi bimbingan dan konseling tentunya diperlukan inovasi-inovasi yang baik, yang bagus di dalam proses bimbingan dan juga konseling. Maka dari itu, yang pertama, yaitu pengertian dari inovasi administrasi, bimbingan, dan juga konseling. Menurut UMAM, tahun 2009, menyatakan administrasi merupakan salah satu komponen pendukung terlaksananya layanan bimbingan dan konseling di sekolah, madrasah, dengan sistem pengorganisasian administrasi yang baik, maka layanan terhadap peserta didik juga dapat terlaksana dengan baik. Dengan kata lain, ada beberapa poin yang kita bisa simpulkan dari pengertian atau pemaparan dari UMAM tersebut, yaitu inovasi administrasi dalam BK. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan di dalam aktivitas-aktivitas pelayanan bimbingan dan konseling itu sendiri. Baik, terima kasih kepada rekan saya, dan di sini saya Sania yang akan melanjutkan materi selanjutnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang tujuan inovasi administrasi BK. Nah, ada apa aja sih? Nah, yang pertama yaitu membantu guru BK dalam mengelola administrasi kegiatan pelayanan BK di setiap harinya. Dan lalu yang kedua yaitu memberi kemudahan bagi guru BK dalam memenuhi tuntunan administrasi sebagai guru profesional. Dan yang terakhir, yang ketiga yaitu membantu guru BK dalam memenuhi tuntunan perkembangan pelayanan yang cepat dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, dilanjut pada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai manfaat dari adanya inovasi di administrasi bimbingan dan konseling. Yang pertama ada meningkatnya efektivitas dan efisiensi. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena inovasi di dalam bimbingan dan konseling bisa membuat konselor hemat tenaga dan waktu karena bisa mengecek akurasi dan kelengkapan data siswa-siswanya untuk program-program tahun selanjutnya. Jadi hal ini bisa membuat program tahun selanjutnya menjadi lebih baik dari program tahun sebelumnya. Selanjutnya ada peningkatan aksesibilitas. Dalam hal ini konselor bisa lebih leluasa dalam sesi konseling. Maksudnya leluasa di sini adalah konseli dan konselor bisa bertemu dari jarak jauh seperti via Zoom meeting ataupun via WhatsApp seperti itu.
Selanjutnya ada peningkatan kualitas layanan. Di sini konselor bisa meningkatkan kualitas layanannya untuk konseli agar bisa mendapatkan titik temu atau titik jawaban dalam permasalahan konseli yang konselor sedang hadapi. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada rekan saya. Berikut ini adalah contoh layanan bimbingan konseling dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi ini dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Misalnya, konselor dapat menggunakan aplikasi untuk membuat jadwal konseling, mengelola data peserta didik, dan memberikan layanan bimbingan dan konseling secara online. Berikut adalah beberapa contoh dan pemanfaatannya dalam inovasi administrasi dan bimbingan konseling. Aplikasi untuk membuat jadwal konseling membantu konselor untuk membuat jadwal konseling secara otomatis dan terintegratis dengan data peserta didik. Hal ini dapat menghemat waktu dan tenaga konselor dalam membuat jadwal konseling. Aplikasi untuk mengelola data peserta didik itu aplikasi ini dapat membantu konselor untuk mengelola data peserta didik secara terpusat dan akurat. Hal ini dapat memudahkan konselor dalam mengakses data peserta didik yang diperlukan untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling. Aplikasi untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling secara online dapat memungkinkan konselor untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling secara online atau jarak jauh. Hal ini dapat meningkatkan aksesibilitas layanan bimbingan dan konseling bagi peserta yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan mobilitas. Penerapan metode baru dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Misalnya, konselor dapat menerapkan metode konseling kelompok, konseling online, atau konseling berbasis permainan. Di sini ada contoh penerapan metode dalam inovasi administrasi bimbingan dan konseling. Konseling kelompok dapat membantu peserta didik untuk belajar dari pengalaman orang lain dan membangun hubungan sosial. Konseling online dapat membantu konselor untuk Konseling kelompok dapat membantu peserta didik untuk belajar dari pengalaman orang lain dan membangun hubungan sosial. Konseling online dapat membantu konselor untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling secara lebih efisien dan efektif. Adapun konseling berbasis permainan konseling berbasis permainan dapat membantu peserta didik untuk memahami diri dan masalahnya secara lebih mendalam. Selain contoh di atas, masih banyak lagi inovasi yang dapat diterapkan dalam administrasi bimbingan dan konseling. Inovasi-inovasi tersebut dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah masing-masing. Sekian dari saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dalam inovasi administrasi bimbingan dan konseling. Di antaranya ada 3 poin. Yang pertama, peningkatan efisiensi dan efektivitas. Inovasi administrasi dalam bimbingan dan konseling dapat membantu meningkatkan baik itu efisiensi dan efektivitas layanan bimbingan dan konseling. Hal ini karena inovasi ini dapat membantu menghemat waktu dan tenaga konselor, serta meningkatkan akurasi dan kelengkapan data. Yang kedua yaitu peningkatan aksesibilitas.
Jadi, adanya inovasi dalam bimbingan konseling juga meningkatkan layanan aksesibilitas bimbingan dan konseling. Hal ini karena inovasi ini memungkinkan konselor untuk memberikan layanan baik itu secara online maupun jarak jauh. Yang terakhir adalah peningkatan kualitas layanan. Jadi, inovasi administrasi bimbingan konseling juga dapat membantu meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling. Hal ini karena inovasi ini dapat membantu konselor untuk memberikan layanan yang lebih personal dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Demikian penjelasan dari saya mengenai kelebihan inovasi administrasi dalam bimbingan dan konseling. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu kekurangan dari inovasi administrasi bimbingan dan konseling. Yang pertama yaitu ada biaya. Kenapa sih biaya ini termasuk kepada kekurangan administrasi bimbingan dan konseling? Yaitu karena inovasi administrasi bimbingan dan konseling membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Hal ini karena inovasi ini membutuhkan pengadaan teknologi dan pelatihan bagi konselor. Yang kedua ada kesiapan konselor. Nah, inovasi administrasi bimbingan dan konseling membutuhkan kesiapan dari konselornya itu sendiri. Hal ini karena konselor perlu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai untuk menggunakan teknologi dan juga metode baru. Mungkin cukup sekian materi dari saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik teman-teman, kita sudah di akhir dari breaking news saat ini, yaitu kesimpulan yang akan kita berikan. Inovasi administrasi adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan juga efisien. Nah, saya Muhammad Fakih. Undur diri, salam sejahtera untuk kita semua.